Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah kemudian suatu kaum berkumpul di dalam satu tempat, di dalam satu majelis, lalu kemudian di majelis itu dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dipelajari mengenai ayat-ayat Allah dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan malaikat untuk memberikan naungan, dan yang lebih dahsyat lagi adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di antara para penduduk langit. Ya, maka ini keutamaan Bapak Ibu, ya, kita belajar, kita sama-sama belajar. Kemarin saya katanya dikasih kisi-kisi yang hadirnya remako gitu ya, remaja kolot gitu. Alhamdulillah, biasanya kalau pengajian subuh memang terasa lebih dekat menuju surga gitu. Dibandingkan dengan pengajian di luar subuh gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, karena sebagaimana disampaikan juga oleh baginda Nabi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang kemudian Allah inginkan kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman di dalam ilmu agama. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang luar biasa, yang dihimpun oleh salah satu ulama yang luar biasa, yang tentu kalau di Indonesia sudah tidak asing lagi namanya, yang keberkahannya luar biasa, yaitu adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi membuat dua kitab hadis yang fenomenal, yang satu panjang, yang satu pendek. Yang panjang yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang kemudian disebutkan Riyadhus Shalihin ini adalah sebagai tamannya orang-orang yang soleh. Maka kemudian ini adalah bekal yang luar biasa dari kitab Riyadhus Shalihin, sangat lengkap, sangat komprehensif untuk kemudian kita kaji. Sedangkan kitab yang kedua ini pendek, hadisnya cuma 42, yaitu adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kemudian nanti oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ditambahkan menjadi 50 hadis dari 42 hadis tersebut. Tapi dari 42 hadis tersebut disyarah kurang lebih, syarah terpendeknya Al-Wafi itu sekitar 300 halaman, dan kemudian syarah yang lengkapnya adalah Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Al-Hambali sebanyak kurang lebih 600 halaman. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan memulai dari bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak sekali mendengar mengenai dengan hadis-hadis yang ada di bab pertama ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat kembali bagi kita semuanya, menjadi sebuah tajdid, ya, untuk kemudian memperbaharui kembali niat-niat kita, memperbaharui kembali semangat kita di dalam beribadah, di dalam melakukan setiap amal kebaikan. Bahwa kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam bab yang pertama, yaitu adalah bab Al-Ikhlasu wa Ihdarun Niyah, yaitu adalah bab mengenai dengan ikhlas dan juga menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah, dalam setiap amal, dalam setiap hal yang dilakukan, maupun juga al-aqwal, dalam setiap perkataan, baik itu kemudian perkataan yang secara al-barizah, yang disampaikan secara langsung, secara terang-terangan, maupun al-khafiyah, maupun yang kemudian disampaikan secara tersembunyi atau kemudian di dalam hati. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Para ulama kemudian, para mufassir bersepakat, amal itu memiliki penyangga. Kalau kemudian disebut as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah penyangganya dari agama, maka setiap amal itu punya penyangga. Apa penyangganya? Penyangganya adalah mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas di dalam melakukan amal-amal di dalam agama ini, untuk ikhlas di dalam melakukan amal-amal soleh, untuk ikhlas di dalam melakukan amal-amal selain ibadah juga. Kalau kemudian di dalam ibadah gitu ya, ikhlas ini menjadi sebuah tuntutan, begitu juga kemudian di dalam hal-hal yang selain ibadah. Selain daripada yang kedua adalah niat. Tapi kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala justru menyebut fondasi penyangga yang paling utama adalah al-ikhlas. Ketika kemudian kita misalnya berbicara masalah ayat yang barusan terkait sholat dan zakat, maka kemudian perintahnya mukhlishina lahuddin. Ketika kemudian kita berbicara mengenai kurban, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Bukan kemudian Allah itu menilai dari dagingnya, tidak juga kemudian menilai dari harta darahnya, tapi kemudian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taqwa minkum. Dan at-taqwa minkum, ketakwaan yang dimaksud di sini para ulama kemudian menyebutkan salah satu syaratnya adalah al-ikhlas. Bagaimana kemudian ikhlas di dalam melakukan amalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari keikhlasan amalnya itu seperti apa. Ada dua orang misalnya melaksanakan sholat, imamnya sama, gerakannya sama, ngikutnya sama, bacaannya sama. Apakah kemudian dua-duanya memiliki nilai yang sama? Para ulama sepakat belum tentu. Kenapa? Karena kembali lagi dilihat dari tingkat keikhlasannya seperti apa. Sama misalnya ada orang bersedekah, sama-sama sedekah. Yang satu sedekahnya 10.000 tapi ikhlas, yang satu lagi sedekahnya 1 juta tapi ikhlas. Maka kemudian dari nominal yang berbeda dengan keikhlasan yang sama, bisa jadi akan menghasilkan nilai yang sama, tergantung nanti dari dilihat lagi parameternya apa. Tapi yang jelas parameter utamanya adalah ikhlasnya. Maka kalau kemudian kita membicarakan bagaimana sebenarnya amal yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jumlahnya, bukan waktunya, tapi kemudian tingkat keikhlasan di dalam kita beramal yang itu kemudian menentukan kualitas dari ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat bagaimana kemudian kita betul-betul menyerahkan amal kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana disabdakan baginda Nabi, ana khairu syarik, aku ini adalah sebaik-baik atau yang paling utama sebagai sekutu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sesiapa yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadi sekutu. Maksudnya sekutu di sini adalah partner ya Pak, bukan kemudian syirik ya. Tapi asyarik di sini adalah barang siapa yang berpartner dengan Allah, siapa yang menjadikan setiap amalnya partnernya ya Allah gitu. Artinya siapa yang kemudian dalam setiap amalnya, dalam setiap halnya kemudian menginginkan Allah, yang dicari adalah Allah, maka kemudian Allah akan menjadi kawannya yang terbaik, Allah akan menjadi partnernya yang terbaik. Tapi syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kemudian kita ini bersedekah, antasaddaqu hada li ahli walillah. Ini
sedekah karena keluarga saya juga karena Allah, nggak bisa. Bahwa kemudian dalam amal betul-betul harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sholat, kan di dalam setiap sholat kita, sebagian dari kita kemudian senantiasa membacanya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kemudian ibadah kita, sholat kita, hidup kita, bahkan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini adalah perwujudan ikhlas. Tapi lagi-lagi, ikhlas ini gampang diucapkan, sulit dipraktekkan. Makanya kemudian Imam Nawawi menaruh ini di bab pertama. Kenapa? Nah, banyak sekali riwayat-riwayat yang kemudian menyampaikan ada orang kemudian selama hidupnya belajar ilmu Al-Quran, ketika kemudian menghadap Allah, ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk surga? Oh, dia bilang, katanya, saya selama di dunia belajar Al-Quran ya Allah, saya belajar tafsirnya, saya hafal 30 juz, bahkan dengan kiroat-kiroatnya, dengan sanad yang jelas, katanya. Tapi ternyata apa kata Allah? Kadzabta, kamu sudah berbohong. Nah, kenapa berbohong? Karena ternyata dia belajar Al-Quran supaya apa? Disebut qori, supaya orang-orang menyebut dia sebagai ahlul Quran. Nah, ini bahaya. Makanya ikhlas ini dalam amal ini agak nyerempet antara ikhlas dengan ria. Ini dua hal yang kemudian kita harus berhati-hati nih. Karena kadang ada orang semangat luar biasa di dalam belajar, tapi ternyata ketika niatnya melenceng justru jadinya ria. Tapi ketika memang betul-betul niatnya baik, maka kemudian dia menjadi ikhlas. Maka contoh yang paling baik, orang-orang yang bisa menerapkan ikhlas yang terbaik siapa? Para sahabat, selain daripada Rasulullah. Kalau para sahabat itu contohnya ikhlas, ya, contohnya ikhlas kalau disampaikan para ulama itu adalah dia tidak akan pernah goyang apapun yang terjadi. Contoh, bapak misalnya sholat subuh ke masjid, datang sendiri sampai waktu adzan, waktu qomat bapak masih sendiri. Biasanya ada orang begitu. Kira-kira ketika datang masjidnya masih gelap, balik lagi atau masuk? Kayaknya kebanyakan sih balik lagi. Kayaknya sholatnya nggak ada deh, orangnya nggak ada. Tapi beda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang memang betul-betul ikhlas datang ke masjid, apapun yang terjadi ya dia datang. Walaupun masjidnya dikunci karena sudah diniatkan untuk sholat di masjid, maka kemudian dia sholat walaupun harus di teras. Inilah kemudian yang membedakan antara orang ikhlas dengan tidak. Sehingga kemudian ketika seseorang itu ikhlas di dalam beramal, maka kemudian ini akan menjadikan amalnya itu kuat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh situasi-situasi di sekitarnya. Ini ketika memang seseorang itu betul-betul ikhlas. Dan kemudian amalnya juga akan menjadi amal yang berkualitas. Nah, bapak misalnya kerja, masuk ke kantor dengan gaji sekian, wah sudah senang dapat gaji misalnya dengan nominal tertentu sesuai yang diharapkan. Pasti kemudian bapak akan mengerjakan sesuatu itu dengan senang. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya juga pasti akan baik. Kenapa? Karena mengerjakannya dengan totalitas, dengan sukarela, karena oh saya sudah dapat bayaran dengan sesuatu yang saya harapkan. Ini ketika misalnya kita berbicara terkait dengan pekerjaan, pasti hasilnya juga akan bagus. Beda dengan kemudian orang yang kalau dari awal sudah mulai hitung-hitungan, sudah mulai ini kayaknya pelit deh kantornya, kayaknya ini kurang deh, harusnya orang mah dapatnya segini, kok saya dapatnya segini gitu. Pasti ngerjainnya bukan lagi ngerjain yang penting, tapi yang penting kerja. Ini kan dua hal yang berbeda antara ngerjain yang penting sama yang penting kerja. Maka kemudian ini wujudnya ini
yang bisa kemudian membereskan ini ikhlas. Dan begitu pula kalau tadi kita membicarakan terkait dengan pekerjaan, begitu juga dengan amal-amal soleh kita. Beda antara kemudian memandang sholat itu penting dengan yang penting sholat. Beda. Beda antara kemudian orang mementingkan datang ke masjid dengan yang penting datang ke masjid. Beda, Pak. Beda antara kemudian orang yang menganggap belajar ilmu itu penting, ngaji itu penting, dengan yang penting belajar dan yang penting ngaji. Beda. Orang kalau ngaji itu penting, mungkin ada yang sehari 1 juz, sehari 2 juz. Imam Syafi'i itu setiap 3 hari harus khatam. Kalau Imam Syafi'i, bahkan di bulan Ramadan itu Imam Syafi'i khatam Al-Quran itu 60 kali. Artinya 1 hari khatam 2 kali. Mual katalar kurang ada. Kurang maca sajus ge ngahep-hep sajam gitunya. Nah, Imam Syafi'i kalau hitungannya 1 hari khatam 2 kali, dipotong sholat dan istirahat, maka kemudian sekali khatam itu berkemungkinan antara 6-7 jam khatam, 6-7 jam, dan itu sudah terbukti bisa, Pak. Ketika kemudian seseorang itu menganggap sesuatu itu penting, maka kemudian ia akan mengerjakannya dengan suka hati, dengan kemudian totalitas, dan bagaimana kemudian menghadirkan ikhlas. Supaya apa? Jangan sampai capek gawe teka pakai. Orang kalau kemudian di dalam beramal itu tidak ikhlas, ya itu hasilnya capek gawe teka pakai. Sudah capek-capek qiyamul lail, tapi hitungannya bukan mementingkan qiyamul lail, tapi yang penting qiyamul lail. Maka kemudian hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala juga jangan salahkan kalau kualitasnya kurang. Maka yang kedua, ya, bagaimana caranya untuk kemudian menghadirkan ikhlas itu? Maka harus benar di dalam menata niatnya. Makanya dalam setiap amal itu kan Rasulullah bersabda, ya, sebagaimana di sini hadis yang paling pertama disebutkan bahwa hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Amal apapun itu akan dilihat sesuai dengan bagaimana kapasitas niatnya. Dia niatkan untuk apa? Dia niatkan seperti apa? Maka ini akan sangat-sangat bergantung. Apakah kemudian seseorang itu misalnya di dalam bekerja niatnya hanya untuk memenuhi hasrat flexingnya, atau kemudian justru di dalam bekerja dia diniatkan untuk betul-betul menafkahi keluarganya. Nah, ini 2 niat yang berbeda. Atau kemudian seseorang itu, ya, sekarang apakah kemudian semua orang yang tawaf di Baitullah itu niatnya lurus? Ya, kita tidak bisa memastikan. Karena Masya Allah, Pak, hari ini ada orang-orang kemudian jauh-jauh pergi ke Tanah Suci, ya, bayar sekian puluh juta, sampai sana yang dicari apa? Sibuk dengan foto-foto, Pak. Bahkan kemudian mohon maaf, geus mah umrohna gratis di endorse ku travel, masih kene endorse barang, Pak. Dan itu di depan Ka'bah. Allah. Ini kan kemudian niatnya yang menjadi dipertanyakan. Bagaimana sebenarnya niatnya? Karena ini juga niat akan mempengaruhi bagaimana jalannya ibadah. Ya, sekarang misalnya ada orang, ya sekarang paling gampang misalnya qiyamul lail lah, qiyamul lail. Misalnya Bapak ketika bangun untuk qiyamul lail, memang betul-betul sudah mempersiapkan diri, saya mau qiyamul lail. Sama niatnya yang setengah-setengah. Heula lah da tiris keneh Bandung teh. Beberapa hari ini lagi 16 derajat, nanti dulu airnya dingin. Belum panas airnya, wah dingkengke we gitu. Orang mah kemudian yang niatnya betul, yang niatnya kuat, wah udah semua sholat sunnahnya dilaksanakan. Nah, ini niatnya setengah-setengah, tung-tung nambah nu penting mah witir, da cek Nabi gitu. Balik deh kan nu penting gitu.
Nah ini makanya kemudian menghadirkan niat di dalam setiap amal ini menjadi hal yang sangat penting, dan ternyata niat ini menjadi penentu kemana arah amal kita. Kalau tadi kemudian ikhlas menjadi penentu dari kualitas amal kita, maka kemudian niat menjadi penentu kemana arah amal kita. Dan yang membedakan antara ikhlas dengan riya ya niat. Ini kenapa kemudian kalau di dalam mazhab Syafi'i itu, di dalam ibadah niat itu harus diikrarkan. Ya. Kenapa harus diikrarkan? Katanya untuk menyelaraskan antara hati dengan lisan. Jangan sampai kemudian lisannya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu niat, contoh pas sholat itu niat 2 kali, Pak. Tapi kemudian niat yang paling penting itu mahalluha fil qalb. Niat itu yang paling penting tempatnya di dalam hati. Kapan niatnya? Ketika takbiratul ihram di dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Termasuk kemudian Imam Nawawi juga menyampaikan seperti itu di dalam Minhaj, ya, kitab Minhaj. Bahwa kemudian niat itu diikrarkan itu sebenarnya hanya untuk menyelaraskan antara hati dengan lisan. Tapi niat yang paling penting di dalam hati. Dan niat ini selalu menempati posisi yang paling penting di dalam setiap amal. Kalau kemudian kita kembali lagi membuka dalam fikih-fikih Syafi'i, maka kemudian niat ini selalu masuk ke dalam rukun. Tidak ada satu amal pun yang kemudian rukunnya tidak ada niat. Sholat, rukun pertama niat. Puasa itu rukunnya cuma berapa, Pak? Cuma 2. Puasa itu rukun yang pertama niat, yang kedua adalah al-imsak an mubtilatis shaum min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yaitu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma 2. Lalu kemudian mandi janabah. Mandi janabah rukunnya berapa? Cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh. Di dalam umroh ada berapa rukunnya? Ada 5. Yang pertama rukunnya niat. Semua amal itu kemudian kembali lagi rukunnya adalah niat. Yang menentukan satu amal menjadi ibadah atau bukan itu pun adalah niat. Jangankan dalam hal ibadah, Pak. Bapak misalnya bekerja menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak tergantung niatnya. Begitu pula di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan ketika kemudian Rasulullah ditanya, ini ada 2 orang sesama muslim. Misalnya yang satu ini sudah berhadap-hadapan, yang satunya membunuh, yang satu dibunuh. Maka ditanya, ya Rasulullah, yang mana yang berdosa? Katanya dua-duanya. Kenapa? Karena yang satu dihukumi membunuh seorang muslim karena memang niatnya membunuh. Yang dibunuh kenapa kok dapat dosa? Karena memang dia sudah hadir di situ pun niatnya pengen membunuh sahabatnya, membunuh sesama muslim. Walaupun kemudian ujung-ujungnya dia tidak kemudian membunuh, tapi justru yang dibunuh. Disinilah kemudian para ulama menyebutkan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghukumi sesuatu amal bahkan yang belum dilakukan itu tergantung pada niatnya. Misal Bapak sudah niat mau ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ketika buka pintu hujan guludu. Maka kalau Bapak kemudian sholat di rumah, tetap akan mendapatkan pahala sholat di masjid. Kenapa? Karena niatnya sudah memang betul-betul diniatkan ke masjid, tapi kemudian ada uzur. Ada uzur. Dan inilah kemudian mengapa niat ini, ya Bapak, Ibu, menjadi betul-betul fondasi di dalam amal-amal kita. Jadi
niatkan dalam segala hal, niatkan dalam segala situasi bahwa memang apa yang kita lakukan ini betul-betul khalisan lillah. Betul-betul kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disitulah apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang terkecil. Ada terkadang, nah ini keistimewaannya orang yang berniat di dalam ibadah itu betul-betul diniatkan ikhlas. Hadisnya sahih di dalam riwayat Bukhari dan kemudian di dalam Riyadhus Shalihin ini pun kemudian disebutkan bahwa kemudian ada 3 orang. Ini mungkin sudah masyhur, Bapak sering mendengar. Ada 3 orang yang kemudian sedang safar, tiba-tiba kemudian terjebak di dalam gua. Lalu kemudian ketika terjebak di dalam gua, tidak ada yang bisa menolong karena kemudian ini betul-betul di tempat yang sangat jauh dari perkampungan. Mereka juga kemudian mencoba menggunakan alat-alat yang ada pun tidak bisa digunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Maka kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah satu persatu menyebutkan amalnya. Ya Allah, ini dahsyatnya orang kalau beramal ikhlas lillahi ta'ala itu betul-betul menjadi penolong yang luar biasa. Orang yang pertama menyebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa kemudian, ya Allah, saya ini pernah suatu hari itu punya 1 gelas susu yang saya mau minum di malam hari itu. Tapi tiba-tiba kemudian ada orang yang kemudian meminta-minta di malam hari, mengetuk pintunya karena kemudian mereka kelaparan. Sedangkan kemudian di malam itu saya hanya punya susu itu. Maka kemudian saya berikan susu itu dan kemudian saya berikan apa yang saya miliki yang kira-kira bisa membantu mereka. Maka ya Allah, andaikan kemudian hal ini mendatangkan ridho-Mu, bukakanlah pintu gua ini. Ini kata orang yang pertama. Orang yang kedua sama punya amalan. Dia bilang, ya Allah, saya ini punya saudara sepupu perempuan cantik dan sangat aku cintai. Tapi ketika saya menginginkannya ternyata dia menolak. Sampai kemudian ketika datang musim kemarau, paceklik, dan kemudian kondisi ekonominya betul-betul terhimpit, maka kemudian dia datang kepada saya dan saya berikan kepada dia 120 uang dinar dengan syarat dia mau menikah denganku. Tapi ketika kemudian aku hendak menyetubuhinya, kata laki-laki ini, aku sadar ya Allah bahwa kemudian ini bukan hakku. Karena apa? Memberikan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Maka pada malam hari itu juga aku tinggalkan dia ya Allah. Ya Allah, andaikan engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, maka bukakanlah pintu gua ini. Ini kata orang yang kedua. Orang yang ketiga menyampaikan juga kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah mengupah seorang pekerja dan saya memberikan semua upah mereka kecuali 1 orang yang meninggalkan haknya dan dia pergi. Nah ini kan sering ya kejadian, misalnya resign tapi nggak bilang-bilang Pak, artinya kabur dari kantor gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan, ya Allah, aku jaga haknya dia ini sampai kemudian aku mengharapkan ia akan kembali. Dan haknya ini kemudian ya Allah
aku kembangkan hingga menjadi harta yang banyak. Jadi dari gaji yang haknya dia ini, yang ditinggal pergi, ternyata tidak tiba-tiba dibawa pergi, tapi kemudian oleh si majikannya ini, hartanya ini disimpan, dikembangkan, diinvestasikan, hingga kemudian ketika seorang pekerja ini datang kembali untuk meminta haknya, bahasa orang mah tos butuh artos gitu ya, nongkap deui gitu. Menyebabkan hadirnya kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, yang seringkali menghadirkan keberuntungan-keberuntungan di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kemudian tidak, maka yakinilah dari keikhlasan dan niat yang baik yang kita lakukan di dalam ibadah itu yang akan menghadirkan kebaikan di akhirat. Makanya Pak, kadang kita melihat Pak, ada orang kemudian hartanya luar biasa banyak, sholatnya juga rokaatnya banyak, tapi kemudian hidupnya gelisah. Nah, periksa kembali bagaimana kemudian niat di dalam bekerjanya, dalam mengumpulkan hartanya, niat di dalam sholatnya seperti apa, niat di dalam ibadahnya seperti apa. Sudahkah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Karena ketika seseorang itu betul-betul ikhlas, maka dia tidak akan mengharapkan satu apapun selain kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pernah kemudian bergeser dengan mudahnya ketika kemudian ada orang misalnya menyebut cuma ngasih segini, misalnya si ini mah sok rajin ke masjid. Tidak akan pernah berpengaruh perkataan orang-orang
perkataan atau hal-hal yang ada di sekitarnya kepada orang yang ikhlas dan betul-betul di dalam menghadirkan niatnya itu, ya, maka kemudian kalau bahasanya orang Sunda itu, orang yang niatnya lurus dan ikhlas di dalam beramal itu bahasanya adalah pancek di nagalur gitu ya. Tidak akan kemudian dia bergeser sedikit pun, sekencang apapun angin itu menerpa, maka kemudian dia akan tetap kemudian berada di tempatnya. Nah, maka Al-Imam Nawawi juga menjelaskan selain daripada faktor ikhlas dan niat, bagaimana kemudian untuk bisa menghadirkan ikhlas dan niat yang lurus, maka kemudian harus dibekali dengan ilmu. Karena kemudian ilmu inilah yang akan menghadirkan keyakinan, Pak. Ilmu itu yang akan menghadirkan keyakinan. Yakin tidak apa yang kita lakukan itu baik. Ukurannya adalah sesuai dengan syariat. Ukuran syariat itu diketahui dengan ilmu. Hari ini kita sedang dihebohkan, akidah, katanya ilmu akidah itu tidak ilmiah. Loh, bagaimana kemudian kita bisa mengukur akidah kita itu baik atau tidak ketika kemudian kita tidak mengetahui ilmunya? Makanya kemudian Islam ini kan agama yang dipenuhi dengan ilmu. Kita belajar hadis, kita belajar tafsir, kita belajar sirah, semuanya berlandaskan pada dalil-dalil yang sahih. Dan inilah yang kemudian akan menimbulkan keyakinan, menghadirkan keyakinan di dalam kita. Lah sekarang gimana misalnya kita mau niatnya baik, gimana kita mau ikhlas di dalam beramal ketika kemudian kita memang masih ragu di dalam mengamalkannya? Benar gitu sholat subuh teh 2 rakaat? Benar gitu sholat qobliyah subuh teh ada gitu? Ini kan ukurannya, patokannya ilmu. Ketika kemudian, oh iya subuh ada, dalilnya jelas. Benar gitu Allah itu cuma satu? Benar gitu Rasulullah itu ada gitu? Apa buktinya sekarang? Emang benar gitu makam yang ada di bawah kubah hijau itu makam Nabi misalnya gitu? Ya, ini kan ilmu itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya harus teoritis, Pak. Terkadang pengalaman orang, ya, terutama makanya kemudian di dalam Islam itu disebutkan kan laulal isnad maqala sya'a man sya'a. Tanpa sanad orang itu pasti akan menyampaikan sesuatu itu sesuka hatinya aja. Ini di dalam muqaddimah Sahih Muslim seperti itu disebutkan. Nah, ini kan bagian dari ilmu. Nah, maka kemudian ilmu ini menjadi penting untuk kemudian kita betul-betul menghadirkan niat, menghadirkan keikhlasan di dalam amal kita. Maka juga kemudian harus disertai dengan ilmu yang mumpuni, terutama di dalam kita berislam, di dalam beriman. Iman itu tidak sepenuhnya hanya ya udah iman itu berserah, tapi terkadang ada hal-hal yang kemudian ini bisa dibuktikan secara ilmiah di dalam keimanan. Dan hari ini kalau kita melihat di barat, di Amerika, di Inggris, di Eropa, orang itu justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena melihat bahwa Islam ini adalah agama yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan dan relevan dalam ilmu pengetahuan. Makanya apa? Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan ketika mereka, nah kan ini kadang bedanya kita, Pak, orang yang Islam dari lahir sama mohon maaf yang masuk Islamnya di tengah jalan. Kadang semangat Islamnya itu lebih kuat yang masuk Islamnya di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka sudah lebih tahu, lebih dulu tahu, oh Islam itu harusnya seperti ini. Oh Islam itu dasarnya seperti ini. Maka ketika mereka berniat di dalam melakukan setiap amal itu lebih kuat. Beda dengan kemudian yang Islamnya dari lahir, mohon maaf, kadang ada orang yang Islam dari lahir, udah yang penting mah Islam. Sholat ditanya, kenapa sholat seperti itu? Ya ada bapak saya geki ya sholat mah. Tungtungna ya cek ustad oke kieu cenah gitu. Ya itu sudah taraf agak atas lah cek ustad mah gitu. Di atasnya lagi kan cek ulama gitu kan, di luhurna deui cek sahabat, cek nabi gitu ya.
sanajan cek ya, ternyata enggak ilmu. Tapi kemudian ini realita di kita hari ini, orang yang kemudian ternyata yang Islamnya dari lahir terkadang semangat keberislamannya tidak sekuat dengan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, yang mu'allaf. Dan ya hal ini menjadi faktornya salah satunya adalah ilmu. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, kita ini baru di bab yang pertama, ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kesempatan untuk kita terus melanjutkan, ya, hingga selesai dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau Ustaz Nuzul Zikri itu membahas hadisnya satu-satu, Pak. Beliau sampai hari ini baru pertemuan ke-312 seingat saya, baru gitu ya. Nah kalau di sini kayaknya kalau per hadis mungkin jamaahnya yang bubar lama-lama gitu. Makanya kemudian kita ambil intisari dari setiap bab, kita mengambil istifadah, mengambil faidah dari kemudian hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi sebagai bekal kita di dalam hidup, bekal kita menjadi seorang hamba yang terbaik. Dan yang paling pertama adalah bagaimana kita betul-betul bisa menghadirkan niat, bagaimana kita betul-betul bisa ikhlas di dalam beribadah, sehingga semua yang kita lakukan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan kita semuanya. Selanjutnya tanya jawab ya, silakan jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, kembali atas materinya yang luar biasa, awalan ya, kajian yang bersama. Baik, sesi kedua mungkin insya Allah kita ada waktu. Ada agenda lagi? Enggak ada, insya Allah. Insya Allah ada agenda. Nah, kita belum ditanya. Maka kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin topik pertama diantaranya, maka dari sisi kanan, maka dari bawah, tengah, di luar itu, ya, sudah dulu. Ada tiga pertanyaan, ada ini informasi. Saya mau bertanya, kita sedang mendengar puisi penyanyi suatu perbuatan tidak ada sebagai penciptaan. Ini sebenarnya suatu hubungan juga bahwa dalam perbuatan tersebut bukan ikhlas kalau ada suatu pilihan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hubungan karena hubungan itu adalah berisi hubungan atas ketidakikhlasan tersebut. Ya, langsung dijawab ya. Ya, terkait dengan ada orang misalnya nyebut ini orang ibadahnya pencitraan. Ini kan tuduhan gitu ya terhadap keikhlasan. Maka sekali lagi para ulama itu selalu menyebut bahwa kita ini tidak bisa menghukumi sesuatu yang batin. Kita hanya bisa menghukumi sesuatu yang zahir. Biasanya tuduhan-tuduhan itu muncul ketika kemudian sesuatu itu munculnya juga tiba-tiba. Contoh, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Ada orang baru rajin sholat Jumat ke masjid ketika mau nyalon jadi gubernur misalnya. Wajar ketika kemudian dituduh pencitraan, tapi ada orang mang tahun-tahun sholat Jumat di situ hadir gitu ya. Terus kemudian bermajlis dan lain sebagainya, pasti kemudian tidak akan dituduh dengan pencitraan. Ini secara zahir. Tapi balik lagi bahwa kemudian ya, atau kemudian nanti contoh-contoh lainnya, misalnya ada orang mau punya hajat tertentu baru kemudian dia bantu orang misalnya gitu ya. Nah ini kan ya pasti yang namanya tuduhan-tuduhan itu seperti itu ada. Kenapa? Di dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa terlepas dengan hasad dari orang lain. Selalu ada kemungkinan hasad dari orang lain, bahkan kemudian dari diri kita. Kita ini ya bisa jadi kemudian di dalam diri kita juga ada hasad yang kemudian menjadikan tuduhan itu kepada orang lain. Maka kemudian ya kita tidak bisa kemudian menghilangkan hal ini, Pak. Kecuali kemudian memang ya sudah, ini urusan kita dengan Allah. Ketika kemudian ada orang nyebut
ini sebagai pencitraan, ya yang tahu niat kita dan ikhlas kita itu kan cuma Allah. Yang tahu ukuran niat kita seperti apa itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada orang nyebut pencitraan, mau ada orang nyebut lain sebagainya, ya itu sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan memang orang yang dari awal sudah meniatkan untuk pencitraan. Nah ini, maka kemudian inilah yang masuk pada capek gawe teu kepake gitu. Kenapa? Pencitraan itu kan bagian dari riya. Pencitraan itu kan definisi riya gitu ya. Dia beribadah ketika pengen dilihat oleh orang lain, beribadah seakan-akan soleh, seakan-akan rajin gitu ya. Nah inilah yang kemudian, nah tapi kemudian, nah ini para ulama menyebut kenapa pentingnya berjamaah. Nah ini beda antara riya dengan riyadhah, melatih diri. Ada orang yang kemudian memang rajin jamaah karena pengen dilihat. Ada orang yang kemudian ikut berjamaah karena malu. Malu apa? Malu misalnya disebut tara sholat gitu ya. Malu tara disebut iya gitu. Nah ini bagian dari riyadhah, pembiasaan. Selama kemudian nanti lama kelamaan kembali tata niatnya. Jangan sampai kemudian hadir sholat berjamaah misalnya ya karena hanya sekedar malu disebut tara ke masjid gitu. Beda dengan orang yang memang semangat ke masjid ya pengen dilihat aja, saya pada hadir di masjid wae gitu kan. Gitu. Makanya ini adalah dua hal yang tipis, dan kemudian di dalam hal ini ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menerima amal Allah, yang mengetahui tolak ukur kualitas amal ibadah juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam hal ini yang paling terpenting adalah bagaimana kita meluruskan dulu niat kita, ya sudah khalisan lillah, lillahi ta'ala, sehingga kemudian nanti sudah sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian yang membahas al-hikam Ustaz yang terkait dengan amalan yang kita lakukan. Ya. Katanya di situ dibahas bahwa nggak boleh kita itu berharap pahala kita dengan suatu amal gitu kan. Nah padahal kalau yang menurut saya kan bahwa sering kita beribadah itu memang visi kita adalah supaya kita masuk surga, supaya kita memang amalan kita seperti apa, sehingga menurut saya itu kan pantaslah kita berharap suatu amalan. Tapi dalam kajian yang membahas al-hikam itu nggak boleh kita berharap suatu, tapi kita harus hanya karena Allah kita. Ya. Saya akan bingung dengan kajian ini, dengan kajian itu dengan masih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bagus nih. Ini bukan dua hal yang kontradiktif sebenarnya Pak, antara perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam terkait dengan larangan berharap pada suatu balasan dari suatu amal. Tapi bahasa Ibnu Athaillah ini adalah sudah mencapai pada bahasa hakikat, sehingga kemudian Ibnu Athaillah itu sudah betul-betul di dalam kitab Al-Hikamnya menyebut orang itu ketika mencapai batas ikhlasnya yang tertinggi, maka amal itu ya sudah, mau apapun yang diberikan oleh Allah dia terima. Mau apapun yang dia lakukan itu diterima aja. Maka sudah tidak ngitung lagi sholat di masjid 25 derajat, tambah berjamaah 27 derajat katanya. Terus kemudian sholat qobliyah subuh. Nah, orang makan rajin sholat qobliyah subuh karena katanya khairu minad dunya wa ma fiha gitu ya. Sanajan sekarang mah katanya dipakai buat gombalan Pak. Jadi kalau sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu apakah termasuk kamu atau tidak cenah gitu ya. Nah, ini kan, tapi kemudian kembali lagi, boleh tidak berharap dengan balasan suatu amal? Boleh, selama kemudian yang diharapkan adalah satu, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, visi kita adalah surga. Betul. Di dalam kita beramal, akhirnya orang capek-capek sholat, capek-capek di dalam beribadah gitu ya. Kenapa kok yang diinikannya surga? Karena jarak terdekat dengan Allah itu ya di surga Firdaus, yang bahkan kemudian kan Rasulullah itu nyuruh bahkan ketika idza
apa namanya? Idza sa'alta ilallahi ta'ala fas'alil jannah. Ketika kemudian kau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah surga. Kenapa minta surga? Ya karena surga Firdaus itu jaraknya sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh. Tapi kemudian bagi ahli tasawuf yang kemudian secara hakikatnya tinggi, maka kemudian hal ini menjadi suatu hal yang remeh gitu bagi ahli tasawuf. Bukan diremehkan, tapi mengharapkan amal itu remeh temeh. Kenapa? Karena yang martabah yang paling tinggi dari suatu amal itu yang diharapkan apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang kemudian sebenarnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jadi sebenarnya dua-duanya bukan hal yang kontradiktif, ya, saling melengkapi sebenarnya, ya, untuk tingkatan kita yang awam ini, ya. Maka kemudian kenapa Rasulullah kok selalu memotivasi dengan surga, memotivasinya dengan apa namanya pahala gitu ya, karena supaya itu menjadi penyemangat kita di dalam beribadah. Dan tentu dari setiap amal yang kita harapkan apa? Ya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita berharap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini di luar tema. Ini mengenai hal sholat punten Pak. Ya. Nah, sholat ini yang langsung sebagai yang pertama yang penting sekali. Jadi ini langsung urutannya yang benar ini gimana dari mulai subuh dulu harus sholat subuh dulu atau gimana itu tertibnya atau baiknya gitu. Nah itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis as-salatu imaduddin, para ulama bersepakat bahwa as-salat yang dimaksud di sini adalah as-salatul khams, salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun belakangan sekarang dikembangkan bahwa nggak ada salat 5 itu, Allah bilangnya cuma 3. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an memang cuma 3, Pak. Jadi kalau kita membacanya, sekarang kan muncul kelompok Qur'anis katanya. Jadi bukan yang politik ya Pak. Jadi Qur'anis ini orang yang tidak mau menerima sunnah. Jadi yang dibaca cuma Qur'an. Jadi Qur'an memang cuma 3 Allah bilang. Tapi kan Nabi mempraktekkan 5. Maka yang disebut dengan as-salatu imaduddin ini adalah salat yang 5. Bagaimana dengan salat-salat sunnah? Ini sifatnya adalah tambahan, suplemen tambahan. Salat rawatib disebutkan diantara keutamaannya adalah menambal ketidaksempurnaan salat fardunya gitu ya. Lalu kemudian kenapa kok Bilal setiap habis wudu salat sunat syukrul wudu gitu ya. Untuk apa? Karena supaya wudunya ini, sebagian menyebutkan bahwa supaya wudunya ini ada tujuan juga. Tujuannya untuk salat, bukan hanya untuk sekedar berwudu gitu ya. Kalau kemudian sebelum sholat berjamaah, sholat fardu, kenapa kok sholat syukrul wudu, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu sholat rawatib? Kenapa? Supaya ibaratnya Bu, kalau pagi-pagi bapak-bapak mau ke kantor, motor dari semalam nggak dinyalain. Kira-kira ketika nyetater pagi-pagi agak berat atau kemudian mudah? Biasanya agak berat. Makanya kenapa malam hari itu kita diperintahkan qiyamul lail dulu, terus kemudian sholat witir, masuk adzan subuh, sholat qobliyah subuh, baru sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh itu sudah tinggal lepas landas. Sholat subuh itu sudah dalam kondisi siap gitu. Yang kedua, nah kadang ada orang-orang yang kemudian ingat kepada Allah itu cuma ketika sholat. Makanya banyak ada sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, sholat duha ya. Muncullah sholat-sholat sunnah seperti itu supaya apa? Supaya orang memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara urutan sholat sunnah tidak ada
Ya, cuma biasa yang dilakukan oleh para ulama tentu habis berwudu sholat sunnah syukrul wudu, lalu kemudian masuk masjid sholat tahiyatul masjid, nanti sebelum sholat rawatibnya dulu, baru kemudian sholat fardunya, setelah itu di sholat fardu yang ada rawatib ba'diyahnya kemudian lakukan sholat ba'diyah. Sisanya bebas, Bu. Mau ibu sholat tasbih di waktu duha mangga, sholat hajat di waktu duha mangga, sholat istikharah di waktu duha mangga. Yang penting jangan sholat witir di waktu duha karena tidak bisa, harus malam hari. Ustaz, tahajud harus tidur dulu atau tidak? Kalau tidur dulu namanya tahajud, kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Bedanya kita mah sekarang banyaknya qiyamu ilal lail, begadang gitu. Ya, itu bedanya. Mana yang lebih utama? Dua-duanya sama, karena perintahnya adalah qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari walaupun hanya sedikit melaksanakan sholatnya. Ya, jadi silakan Bu, mau kemudian seperti apa. Kalau sholat sunnah itu kalau dikatakan ya oleh para ulama bahwa amalan-amalan sunnah itu kita tuannya, maka kita bisa menentukan kapan waktunya, kapan dilaksanakannya. Yang penting pelaksanaannya tetap sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Khairi yang telah bersama kita semua pada hari Ahad ini. Alhamdulillah, materi yang disampaikan Riyadhus Shalihin untuk kajian yang pertama yaitu tentang niat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu ilmu tentang niat ini, dan juga mudah-mudahan tidak lupa juga kita berdoa Allah Subhanahu agar kita dijauhkan dari niat-niat selain karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa antara ikhlas dan riya itu sungguh sangat dekat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari niat-niat kecuali karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi untuk Jumat Ahad pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz Khairi juga sehat. Amin, amin ya rabb. Bulan depan juga mudah-mudahan ada waktu bisa bertemu kembali. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa untuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.